Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk semuanya. Saya Pali dari Insight Chamber. Berikut ini adalah TO ya, tryout dari kimia. Kimia, tryout kimia 2019. Ya, ini akan saya bahas mulai dari nomor satu. Tapi sebelumnya jika kalian belum subscribe, silakan klik like, subscribe, and share. Dengan subscribe, kalian akan dapat notifikasi kalau Pak Ali update soal seperti ini. Kita mulai dari nomor satu. Ya, perhatikan wacana berikut. Meli bertanya dalam hatinya, mengapa gula lebih cepat larut dalam air panas daripada dalam air dingin? Meli ingin mengetahui pengaruh suhu terhadap kelarutan gula dalam air, lalu Meli mencari berbagai informasi. Ya, jadi dia bertanya dalam hatinya dulu, nah, kemudian mencari berbagai informasi dari buku dan internet tentang energi kinetik partikel pada berbagai suhu. Ia menduga bahwa gula lebih mudah larut dalam air panas karena energi kinetik partikel lebih besar. Kemudian, untuk menguji kebenaran tersebut, Meli melakukan uji coba di dapur dengan alat sederhana dan mencantumkan datanya di lembar pengamatan. Kemudian, yang ditanyakan adalah langkah metode ilmiah ya yang sudah dilakukan Meli adalah ini sudah ada jawabannya. Kita lihat jawabannya apakah sudah sesuai apa belum ya. Menemukan masalah. Ya, ini adalah metode ilmiah yang pertama, menemukan masalah. Ya, masalahnya apa? Dia bertanya dalam hatinya, mengapa gula lebih cepat larut dalam air panas daripada air dingin? Kemudian menganalisis data. Bukan menganalisis data ya, seharusnya menemukan masalah, kemudian Meli ingin mengetahui pengaruh terhadap kelarutan gula, mencari berbagai informasi, mencari data dulu sebelum dianalisis. Ya, mengapa gula lebih cepat larut dalam air panas daripada air dingin? Meli ingin mengetahui pengaruh suhu terhadap kelarutan gula dalam air, lalu Meli mencari berbagai informasi. Ya, bukan menganalisis, dia melakukan observasi atau mencari data, menemukan masalah, menyusun hipotesis, menemukan masalah, melakukan observasi. Ya ini, melakukan observasi ini, rasanya B lebih cocok. Menemukan masalah ini benar, ini adalah nomor satu. Kemudian, oh bukan yang ini. Yang ini, menemukan masalah, ini nomor satu. Kemudian melakukan observasi pengamatan. Mengapa gula lebih cepat larut dalam air panas daripada air dingin? Meli ingin mengetahui pengaruh suhu terhadap kelarutan gula dalam air, lalu Meli mencari berbagai informasi di buku dan internet tentang energi kinetik partikel berbagai suhu. Ia menduga bahwa gula lebih mudah larut, bukan juga ya, bukan melakukan observasi. Dia bertanya dalam hati dulu. Sebenarnya bukan menganalisis ya, mencari data lebih cocoknya. Tapi tidak ada di sini. Ya, mungkin memang lebih cocok menganalisis, menyusun hipotesis, kemudian dia menduga ini adalah hipotesis dugaan dan melakukan percobaan. Kalau yang ini menemukan masalah, menyusun hipotesis. Dia tidak menyusun hipotesis dulu, tapi dia mencari berbagai informasi dulu. Jadi yang B tidak kita pilih. Ya, menemukan masalah, melakukan observasi, ya, menyusun hipotesis, melakukan percobaan. Ya, dia mencari data, bukan melakukan observasi tadi ya. Meli ingin mengetahui pengaruh suhu terhadap kelarutan gula dalam air, lalu Meli mencari berbagai informasi dari buku dan internet. Ya, mungkin dia lebih menganalisis data ya, mencari informasi terus menganalisa ya. Tetap yang A yang terbaik ya. Yang ini tidak. Justru dia begitu bertanya dalam hatinya, mungkin tidak secara eksplisit di sini sebutkan dia melakukan observasi sebenarnya ya. Jadi menemukan masalah, menyusun hipotesis, menganalisis data dari informasi yang dia dapatkan, kemudian dia menyusun hipotesis atau menduga dan melakukan percobaan. Jadi saya juga setuju yang A sama jawaban sebelumnya di sini. Ya, oke. Sekarang kita geser ke bawah.
Perhatikan percobaan tabung sinar katoda berikut. Ya, berkas sinar elektron bergerak melintasi plat bermuatan negatif. Kemudian elektron mendekati plat. Ya, partikel tersebut dibelokkan menjauhi plat. Di sini ada plat negatif, di sini ada plat positif. Apa yang terjadi jika percobaan diulangi dengan berkas proton atau neutron? Kalau proton, ini kan elektron. Kalau ini kan pertama elektron ya. Kalau misalnya ini proton, proton ini muatan positif ya, yang dilewatkan, maka di sini muatan negatif, di sini positif, maka kalau proton akan dibelokkan ke atas. Karena positif tarik menarik dengan negatif dan ditolak oleh positif dari bawah. Ya, proton dibelokkan menjauhi plat bermuatan negatif. Tapi kalau atau neutron, dari sini neutron. Kalau neutron sih netral, terus saja. Jadi enggak pengaruh kalau neutron ya. Dia lurus saja. Tapi kalau positif, apa yang terjadi jika percobaan diulangi dengan berkas proton atau neutron? Seharusnya harus ada dua ini ya. Proton dibelokkan menjauhi plat bermuatan negatif, bukan menjauhi positif ya. Proton dibelokkan menjauhi plat bermuatan positif. Ya, ini kalau proton. Sebenarnya kalau neutron atau neutron jadi nggak relevan ini. Kalau neutron ini netral ya diteruskan saja, tapi di sini tidak ada opsinya. Jadi terbaik ya tetap kita pilih B. Ini sama yang punya soal sebelumnya ini jawab B juga. Jadi saya setuju pada intinya. Nomor 3, ini diketahui gambar lintasan elektron X plus tambah Y plus sebagai berikut. Ya, X plus yaitu berarti X saat mengeluarkan satu elektron, Y2 min Y saat menerima 2 elektron. Jumlah neutron 12, jumlah neutron 20. Diketahui gambar lintasan elektron sebagai berikut. Jadi ini adalah gambar saat dia X ini melepaskan satu elektron. Di sini saat melepaskan satu elektron, jumlah elektronnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Berarti X aslinya dia itu protonnya itu 11. Ya, jadi elektron ini melepaskan satu elektron kan. Melepaskan satu elektron aja 10. Berarti dalam kondisi normal dia itu X ini eh, elektronnya sebenarnya 11. Ya, dari kondisi normal protonnya juga 11 ini sebenarnya. Kan seperti itu. Jadi ini berproton 11. Nah, ini adalah nomor atom. Ya, nomor masanya berarti 11 tambah 12 adalah 23. Seperti itu. Ya. Kalau Y ini dia sudah menerima 2 elektron. Menerima 2 elektron di sini ini 2 ya. Di sini 2, di sini berapa? Mulai saya hitung dari sini ya. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya, 2, 8 terus ini mulai saya hitung dari sini 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Nah, ini sudah ada ya. 8, 8. Nah, dengan menerima 2 elektron dia 288. Berarti proton sebenarnya Y elektron sebenarnya ya berarti 10, 8, 16. Ya, 16 sebenarnya. Neutronnya 20, 20 tambah 16, 20 tambah 16, 36. Di sini 36. Ya. Sekarang ini sudah sesuai ya. Ini 23. Ini kalau ini 36. Nah, ini yang mengerjakan sebelumnya cocok saya ya. Pernyataan yang sesuai dengan data di atas, rasanya jawabannya cocok juga. Kalau 11 ini golongan 1A, ini cocok. Periodenya 3, cocok juga, ya. Nah, ini 11, 23. Loh, gimana ngatur tahu periodenya 3? Nah, ini kita punya ini 1S, 2S, 2P, ya. 3S, 3P, 3D, ya, 3D, ya. Kemudian kita lihat ini seperti ini, S itu maksimal 2, P maksimal 6 ya. Berarti ini 11X, ini kan menjadi 1S2. Ini masih 2 ya. Terus kemudian 2S2, 2S2. Kemudian 2P6, 2P6 ini sudah 10 ya, ke 11. 3S1. Nah, ini terlihat periode itu angka ini. Ya, jadi dia nyampe ke periode 3. Oke ya. Jadi jawabannya ini C ya, sesuai. Kemudian emas. Nah, ini. Emas sangat berperan dalam kehidupan manusia.
Penggunaan emas antara lain adalah untuk perhiasan, peralatan elektronik, kedokteran gigi, uang, medali, dan lain-lain. Sekitar 65% dari emas digunakan dalam industri seni, terutama untuk pembuatan perhiasan. Namun, karena emas keberadaannya di alam sangat langka, menjadikannya sebagai logam yang sangat berharga. Emas dapat larut pada aqua regia, yaitu campuran 3 bagian volum asam klorida pekat atau bagian volum asam nitrat. Harga koefisien reaksi A, B, C, D, E berturut-turut adalah, kalau kita mengerjakan seperti ini, kita bisa menggunakan cara coba-coba. Dan kebetulan di sini sudah ada jawabannya, kita tinggal membuktikan apakah A merupakan yang benar. Ya, ini saya zoom biar kelihatan besar, ya. Kelihatan besar, terus optionnya saya tunjukkan juga di sini, HA. Ini A ini adalah A, B, C, D, E. Di sini A, di sini B, di sini C, di sini D. Loh, kok sampai F? Harga koefisien A, B, C, D, E harusnya sampai F ya. A, B, E, dan F. Nah, apa benar ini? AU ini kita ganti 1, ya. Ya, di sini di kiri AU 1, di kanan apakah juga saat ini 1, B-nya diganti 4 ya. Coba 4, C-nya diganti 1, D-nya diganti 1, ya. E-nya diganti 1, F-nya diganti 2. Kita lihat jumlahnya apa sama. AU di sini 1, di sini AU 1. Cocok ya, sesuai. Kemudian HCl, di sini HNO, H-nya kita hitung. Di sini H-nya ada 4. Kita lihat di sini apakah hanya 4, di sini hanya 1, terus ditambah di sini kalau 2 hanya, loh ini beda. Oh ini 4 tambah 1 5 hanya di sini. Kalau di sini hanya di sini 4 tambah 1 5 sesuai untuk hanya. CL kita lihat CL di sini 4. Di sini CL mana? Loh, di sini 4 juga. Cocok ya. Di sini kan koefisiennya 1. CL sudah cocok. Yang belum apa N? N di sini 1, apakah di sini 1? Di sini 1 juga. Oksigen di sini 3, kita lihat di sini apakah 3? Di sini 2, terus di sini 1, pas 3. Jadi memang option A ini adalah option yang sesuai ya. Cara yang paling enak cara coba-coba aja kalau seperti ini ya, sudah disediakan opsinya. Sekarang nomor 5. Nomor 5, sebanyak 4 gram perak direaksikan dengan asam nitrat pada suhu 29 derajat Celcius, tekanan 1 atmosfer. Besarnya volume gas H2 yang dihasilkan adalah, nah ini di sini sudah ada pekerjaannya, saya tinggal ngomentari saja. Nah, PV sama dengan nRT. Ya, ini adalah rumus dasar. Rumus ini di fisika juga ada, kimia juga ada. Maka V sama dengan nRT dibagi P. Ya, N adalah molnya. Ya, mol itu apa? Mol itu massa dibagi mR. Masanya berapa? Masanya 54. Ya, mR-nya kita hitung dari ini. Ya, di sini perak 108 berarti. 108. Nah, ini sudah ya, 54 108. R-nya kita bisa gunakan ini adalah konstanta. Ya, kita masukkan ke sini ya. Terus P tekanan. Tekanannya 1 atm. Di sini dimasukkan saja 1. Ya, jadi di sini rasanya sudah dihitung ya. Jadi 54, 108 bagi 54 kita tinggal ngecek aja. 108 dibagi 54 sama dengan 2. Nah, ini sudah 2 ya. 2 dikalikan 0,082. 2 dikalikan 0,082 kali 0,082 sama dengan di sini 0,164 ya, 0,164. Loh, di sini tidak ada. Ya, kita tekanan ATM apa tekanannya dijadikan Pascal aja ini. Oh, T-nya belum. T-nya ini dijadikan apa? Dijadikan ini dalam apa? Derajat Celcius apa enggak ini? Kelvin. Ya, ini jadikan Kelvin ya. Di sini sudah ada ya.
273 ditambah 29 adalah 302. Jadi T-nya ini belum ya. Di sini dikasih 302. Ya. Kemudian ini dikalikan 302 kali 302 ya. Nah, 49,528. Ya, ini saya tulis ulang aja di sini. Di sini kan 2 dikali 0,082 dibagi ini dalam ATM kan. Ya, berarti P-nya sudah dalam ATM benar 1. Terus 29 tambah 273, 29 tambah 273 sama dengan 302. Dikalikan 302. Ya, sama dengan coba saya kalikan lagi aja. Clear 2 dikali mana tadi? Wah, kebesaran. 2 dikalikan 0,082 ya, dikali 302, 49. Di sini kok enggak ada? 49, koma berapa tadi? 528. Harusnya, nah ini tidak ada. Ini sudah dalam liter, ATM benar ya. Ini mol, ini dalam Kelvin, ini 29 sebanyak 54 gram perak direaksikan dengan asam nitrat. Ya, pada suhu ini perak kan Ag ya, Ag tambah H, NO3, HNO3. Ini sama-sama 1 mol ini ya. Tekanan 1 atm besarnya volume gas H2. Oh, volume gas H2. Ini sebentar ya. Ini dapat Ag ya, AgNO3 tambah ini setengah H2. Jadi ini setengah mol saja. Ini kalau dibagi 2 sama dengan 24. 24,7. Kok enggak ada juga ya? Dibagi 2 lagi coba. 12,4. Kok dibagi 2-nya 2 kali? Kita lihat. Berarti kita fokus pada sebentar ini RAG sekian mol, tekanan 1 atm, besar volume H2 yang dihasilkan. Sebenarnya kita fokus pada gas H2 dulu. Fokus pada gas H2. Ini hitung-hitungan ini bukan tanpa berarti ya. Kenapa tidak ada jawaban ini? Saya harus mencari tahu. Ya, ini saya pindah aja. Ini intinya molnya ini ya. Saya pindah ke sini aja. Data ini tetap kita perlukan. Nah, ini reaksinya saya tulis dulu kalau gitu. Di sini adalah Ag ya ditambah HNO3 ini menjadi AgNO3 tambah setengah H2. Ya, mula-mula reaksi setimbang. Di sini Ag-nya tadi berapa mol tadi? Ini 54 bagi 108. Clear 54 dibagi 108 sama dengan 0,5 mol ya. Di sini 0,5, di sini mula-mula ya. Di sini akan menghasilkan 0, pasti habis ya. Di sini dianggap saja berlebih ya. Di sini akan menghasilkan 0,5, di sini akan menghasilkan setengah dari 0,5, 0,025. Masalahnya di sini molnya itu yang dimasukkan 0,025 harusnya. Di sini 0,025. Di sini bukan 2 tapi 0,25 bukan 0,025. 0,2 separuhnya. Ya. 0,25 di sini 0,25. Nah, yang dimasukkan di sini
bukan 2 tapi 0,25 harusnya. Ya, nah ini salah input ini. Karena kita adalah yang dihitung adalah gas H2-nya. Ini di clear saja. Mana clear-nya ini? Delete. Ya, oke. Jadi ini seharusnya adalah keliru. Keliru mode. Nah, ini 0,25. Nah, ini sekarang kita baru kalikan. Clear 0,25 ya dikalikan 0,082 ya dikalikan 302 sama dengan 6,19. Oh, bukan ini juga tapi 6 malah yang B ya. Jadi yang masalahnya tadi belum dibikin MRS-nya ya. Nah, karena sudah ada jawaban ya saya kepancing untuk ngikuti ini. Untung enggak ada ya. Jadi karena yang atas jawabannya benar ya. Yang di sini ternyata enggak. Jadi kita fokus pada volume gas H2 ya. Saya nggak teliti baca juga. Ya saya kira AG-nya. Ya, yang nomor 6. Lagian ini juga rumus untuk gas ya, bukan untuk AG sebenarnya. Gimana Pak Ali ini? Nah, oke, nomor 6 sekarang. Terdapat 600 gram larutan dalam botol bereaksi berikut. Ini adalah urea. Urea 10%. Nah, jika MR urea CONH2 dua kali adalah 60 dan MrH2O adalah 18, maka molalitas urea dalam larutan adalah molalitas. Nah, apa bedanya dengan molaritas? Molalitas atau N itu sama dengan mol per Kg pelarut. Kg pelarut. Nah, jadi kalau molaritas adalah mol per liter larutan. Kalau molaritas saya tambahkan adalah mol ya per liter larutan. Kalau ini mol per Kg pelarut. Oke, yang tanya adalah molaritas. Nah, ini sudah ada ini apa rumus jadinya ini ya. Molaritas ini M kecil bukan M besar ya. Ini M kecil adalah gram per mr 1000 per kilogram pelarut. Ya. Di sini apa? Yang di sini 600 gram larutan. Ya, dari sini ureanya dianggap sangat kecil sehingga larutan ini massa larutan ini dianggap sebagai massa pelarut. Ya. Jadi karena sangat sedikit dibandingkan airnya, ya. Jadi gram per mr, gramnya adalah berapa? Di sini gram itu adalah massa dari urea, ya. Di sini sebentar, mr urea adalah 60, ya. Mr air adalah 18, maka molalitas urea dalam larutan. Nah, ini yang perlu kita selidiki. Dari mana gram ini dapat 60? Wah, ini kalau menjawab soal yang sudah ada jawabannya gini itu kepancing mesti. Oke ya. Massa. Kita lihat massa dari ini 10% urea. Ya. Kalau 10% urea, padahal ureanya ini adalah 600 gram. Berarti 10% dari 600 gram. Ya. Jadi 10 per 100 bagi 600 ya, ini sudah ada clue-nya di sini ya. Ya, sudah. 10% ya 0,1 dikali ini 600 ya. 600 ya ini dapat 60 dari situ. Ya. Sebenarnya di sini bukan 600 pas sebenarnya. Lebih cocoknya ini karena massa ini harus diperhatikan. Nah, di sini massa pelarutnya ini bukan 600, tapi 600 dikurangi 60 seharusnya. Ya, 600 kurangi 60 berapa? Clear? 600 dikurangi 60 sama dengan 540. Ini 540 karena ini bukan pelarut kilogram pelarut bukan larutan.
Ya, ada nggak? Oh, ada. Ya, 540. Berarti jawabannya bukan yang C, tapi yang D. Ya, kita harus apa mengikuti definisinya. Kalau molalitas adalah mol per kilogram pelarut, kalau molaritas mol per liter larutan. Nah, ternyata walaupun kecil diperhatikan ya, diperhitungkan. Ya, ya sudah. Eh, Jawabannya bukan C ya. Jadi versi yang miliki soal ini saya koreksi, harusnya 540. Karena P ini adalah pelarut ya, bukan larutan. Kita sekarang kerjakan nomor 7. Seorang pelajar ingin mengetahui komponen warna yang terdapat pada tinta spidol. Pemisahan komponen zat warna menggunakan media kertas saring dengan pelarut air sehingga zat terpisah berdasarkan koefisien difusinya sesuai gambar berikut. Proses pemisahan campuran yang telah dilakukan adalah ini kalau menggunakan kertas saring ini adalah kromatografi. Ya, kelihatannya kromatografi. Ini gambarnya nggak begitu jelas, tapi biasanya kalau ada tinta ya ditaruh di sini terus dimasukkan dalam air itu terus tintanya naik berdasarkan kapilaritas ya atau koefisien difusinya ya. Itu adalah kromatografi. Kita lihat nomor 8. Perhatikan data hasil uji daya antar listrik terhadap garam dengan berbagai kondisi berikut. Pasangan gambar dan pernyataan yang benar adalah 1. Lelehan garam. Lelehan garam menghasilkan ion-ion yang dapat bergerak bebas. Ya, ini benar. Sehingga apa? Sehingga lampunya menyala. Ya, nomor 2. Nomor 2 adalah larutan garam. Oh, ini salah ketik ya. Larutan harusnya. Larutan. Larutan garam mengandung ion-ion yang dapat bergerak bebas. Sehingga di sini lampunya nyala terang. 1 benar, 2 benar. Ya, yang 3 larutan garam menghasilkan ion-ion dapat bergerak bebas. 3 ini adalah padatan. Nah, ini kebalik ya. Ini harusnya padatan. Padatan garam ini salah. Padatan garam tidak menghasilkan ion yang dapat bergerak bebas. Nomor 4, air murni terurai menjadi molekul-molekul rendah. Ini kan mati ya. Jadi yang benar 1 dan 2 ya. Jawaban untuk nomor 8 adalah yang A. Sekarang nomor 9, karena nomor 9 di sini terpotong, kita langsung ke atas. Nah, ini sudah saya copy di sini biar kelihatan. Ini nomor 9 ya. Perhatikan gambar 2 buah larutan berikut ini. Pernyataan mengenai kedua larutan tersebut antara lain. Nah, ini kita akan kerjakan. Di sini adalah HCl. Di sini Ha. Kalau ada Ka-nya berarti asam ini asam kuat ini, asam kuat. Ini jelas asam lemah, ada Ka-nya, asam lemah. Ya, kedua larutan memiliki sifat keasaman sama, jelas beda. Ya, kedua larutan mempunyai derajat ionisasi yang sama, jelas enggak ya. Derajat ionisasinya ini lebih besar. Yang kuat lebih besar ini jelas enggak. Terus kemudian 3 dan 4 harusnya benar, jawabannya E. 1 2 salah kok, ya. Ya, 1 2 salah, ya. Jadi 3 dan 4 ini sebagai jawaban. Tapi misalnya ingin tahu detailnya, kedua larutan memiliki pH yang sama. pH ini untuk yang ini yang larutan 1, larutan 2 gitu aja ya. Untuk larutan 1, pH ini adalah min log H+, ya. Jadi pH adalah min log H+-nya adalah di sini. H di sini adalah molaritasnya 10 pangkat min 3. Jadi pH-nya adalah 3. Untuk nomor 2, pH sama dengan min log H+-nya ini adalah akar Ka tambah molaritasnya. Jadi adalah min log dari Ka-nya berapa? Ka-nya 10 pangkat min 5. Ya, molaritasnya 10 pangkat min 1. Ya, di sini menjadi min log akar 10 pangkat min 6. Ya, menjadi min log 10 pangkat 3, min 3 ya. Sama dengan 3 loh sama. Ya, pH-nya sama. Kedua larutan memberikan warna yang sama dengan indikator tertentu. Ya, warnanya sama karena pH-nya sama. Jadi 3 dan 4. Sekarang nomor 10. Ya, di segmen ini saya membahas sampai nomor 10 dulu ya. Penyangga fosfat merupakan penyangga yang berada di dalam sel. Ya, di dalam sel kalian. Ya, penyangga ini adalah campuran dari asam lemah H2PO4 dan basa konjugasinya, yaitu HBO
2min. Jika dari proses metabolisme sel dihasilkan banyak zat yang bersifat asam, maka segera bereaksi dengan ion HPO4 2min. Menurut reaksi HPO4 2min tambah H+ menjadi H2PO4. Dan jika proses metabolisme sel menghasilkan senyawa yang bersifat basa, maka ion OH- akan bereaksi dengan H2PO4- menurut reaksi H2PO4 tambah OH- menjadi HPO42- tambah H2O. Perbandingan H2PO4 banding H2PO4 2- jika pH darah turun di bawah 7 adalah pKa ya, kita rumuskan ya. Ini adalah min log Ka. Min log Ka ya. Nah, ini maka ini akan sama dengan min log. Nah, Ka-nya berapa? Nah, ini 6 kali 10 pangkat 8. 6 kali 10 pangkat min 8. Ini akan sama dengan 8-nya turun ya, 8 dikurangi log 6. Log 6. Nah, ini berapa? 8 dikurangi log 6. Berarti 8 dikurangi log 6 kita hitung. Nah, kita pakai kalkulator. Nah, ini kalau kalian nggak pakai kalkulator ya berat ini. 6 dilogkan 0,778 ya. 0,778. Maka hasilnya ini pembulatan ya. Dikurangi 8 gitu aja ya. Nah, ini 7,22. Anggap saja dibulatkan gitu ya. 7,22. Oke. Ini pKa-nya. Ya. Nah, pH ya, pH ini sama dengan pKa ya minus log asam ya plus basa konjugasinya ya, atau konjugatnya gitu aja, asam plus konjugat gitu, enggak masalah. Konjugat. Nah, asam dibagi konjugat. Agar pH ini turun di bawah 7 ya, agar pH ini turun di bawah 7 ya, atau larutan bersifat asam, kalau di bawah 7 kan asam ya, maka log ini asamnya ini ya harus lebih dari 7,22 ya. Jadi secara matematis bisa kita tulis pH ya ini harus lebih besar dari pKa dikurangi log asam bagi konjugat. Ya, maka log dari asam dibagi konjugat ini harus lebih besar atau sama dengan 7 dikurangi 7,22 ya. 22 dikurangi 7. Nah, kita lanjutkan di sebelahnya. Tempatnya nggak cukup. Ya, saya lanjutkan di sini. Maka ini log asam plus konjugat ini harus lebih besar dari 0,22 atau kalau ada A log B sama dengan C itu artinya ya adalah A dipangkat C sama dengan B. Ya, ini B-nya adalah asam plus basa konjugat. Konjugat ini harus lebih besar ya dari 10 pangkat 0,22. Nah, ini sekali lagi ya kita pakai kalkulator ya. Asam bagi basa konjugat ini harus lebih besar dari clear 10 dipangkatkan 0,22 ya, sama dengan 1,22-nya kurang 1 ya. 10 pangkat clear 10 pangkat yang ini ya, pangkat 0,222. Ya, ini 1,667 ya, 1,667 ini bisa kita bulatkan ya menjadi asam basa konjugat ya. Ini harus lebih besar dari ini kan 10 bagi 6. 10 bagi 6, 10/6 ya, 0,667 ya.
Ya, kita cek 10/6 coba ya. 10 dibagi 6. Oh, 0,6667 ya. Ini pembulatan juga sebenarnya. Nah, yang paling cocok mana? Ya, yang paling cocok yang E. Ya, kita lihat 10/5 ini pasti lebih besar dari 10,667, 10,6. Ini 6 kali kita kalikan 10 kan 60. 5 kalikan 10 kan 50. Pasti ini lebih besar ya. Nah, gini. Ngecek seperti zaman SD dulu. Jawabannya adalah yang E. Oke, untuk segmen ini 1 sampai 10 dulu ya. Untuk video berikutnya tunggu saja. Nanti segera saya bikinkan.